Manchester United kabarnya memasukkan nama bek Fulham Antonee Robinson ke daftar calon pengganti Luke Shaw. Luke Shaw mengalami cedera saat latihan pramusim bersama Manchester United. Bek 29 tahun itu diprediksi akan menepi hingga jeda internasional September selesai. Menurut The Sun, Man United telah mengidentifikasi Antonee Robinson sebagai penerus jangka panjang Shaw di posisi bek kiri. Fulham membanderol bintang Amerika Serikat itu di angka 30 juta pound dan mereka mungkin bersedia melepasnya jika ada klub yang menyanggupi valuasi tersebut. Robinson bergabung dengan The Cottagers dari Wigan Athletic pada Agustus tahun 2020 dengan harga 2 juta pound saja. Selama di Craven Cottage, Robinson menjelma sebagai seorang pemain bertahan yang dapat diandalkan dan bahkan sempat dikaitkan dengan klub-klub elit seperti AC Milan, Inter Milan, hingga Manchester City. The Red Devils juga sempat dikaitkan dengan Ben Chilwell-nya Chelsea, tetapi pada akhirnya tidak ada tawaran konkret yang terjadi. Shaw dilanda cedera silih berganti sepanjang 2024 setelah masalah hamstring pada Februari mengakhiri musim 2023/24 bagi mantan bek kiri Southampton itu. Ia memang sempat kembali untuk membela timnas Inggris di Euro 2024, tetapi hanya mencatatkan 177 menit dari perempat final hingga partai puncak. Manchester United telah mengambil langkah strategis yang dinilai sangat cerdas dalam melepas Mason Greenwood ke Olympique Marseille pada awal bursa transfer musim panas ini. Dalam kesepakatan tersebut, United menyertakan klausul penjualan kembali yang diyakini akan memberikan keuntungan besar di masa depan jika Greenwood terus tampil gemilang di Liga Prancis. Sejak bergabung dengan Marseille, Greenwood telah menunjukkan performa yang mengesankan. Pemain berusia 22 tahun ini telah mencetak 5 gol hanya dalam beberapa pertandingan awalnya di Ligue 1. Gol-gol tersebut termasuk 2 gol dalam debutnya melawan Brest pada pertengahan Agustus, di mana Marseille menang telak 5-1. Dia juga mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-1 atas Toulouse, yang semakin menegaskan potensinya sebagai salah satu talenta muda terbaik di Eropa. Keputusan untuk menjual Mason Greenwood dengan nilai sekitar 515 rupiah miliar pada bulan Juli mungkin tampak kontroversial mengingat kariernya yang menjanjikan di Old Trafford. Namun, Manchester United, di bawah kepemimpinan pemilik minoritas INEOS, berhasil menyertakan klausul penjualan kembali yang diperkirakan bernilai antara 40 hingga 50%. Ini berarti jika Greenwood dijual kembali dengan harga tinggi, United akan mendapatkan bagian signifikan dari penjualan tersebut, sebuah langkah yang bisa memberikan keuntungan finansial besar bagi klub di masa depan. Greenwood sendiri, yang sempat dipinjamkan ke Getafe di La Liga musim lalu karena ditolak untuk kembali ke ruang ganti di Old Trafford, menjalani masa yang penuh tantangan sebelum akhirnya pindah ke Marseille. Setelah menghadapi tuduhan hukum serius pada awal 2022, yang kemudian dibatalkan pada awal 2023, Greenwood tidak pernah kembali tampil untuk United. Keputusan untuk memulai kembali kariernya di luar Inggris diambil sebagai langkah terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Di Marseille, Greenwood bermain di bawah asuhan mantan pelatih Brighton, Roberto De Zerbi. Kehadirannya di tim ini menambah dimensi baru dalam permainan Marseille, dan performanya yang konsisten telah menarik perhatian banyak klub besar di Eropa. Jika Greenwood terus tampil impresif, tidak menutup kemungkinan bahwa klub-klub raksasa seperti Barcelona atau Real Madrid akan tertarik untuk merekrutnya di masa mendatang. Dengan performa Greenwood yang terus menanjak, Marseille dapat berharap untuk mendapatkan keuntungan finansial yang jauh lebih besar jika mereka memutuskan untuk menjualnya. Dan Manchester United, dengan klausul penjualan kembali yang cerdik dalam kontrak penjualan mereka, akan turut menikmati manfaat dari kesuksesan karir Greenwood di Prancis. Dalam wawancara dengan La Provence, Greenwood mengungkapkan kebahagiaannya bisa memulai kembali kariernya di Marseille. Bersama pasangannya, Greenwood mengaku telah menemukan stabilitas dan kebahagiaan baru di kota tersebut, terutama setelah kelahiran putri mereka yang baru berusia 1 tahun. Striker berusia 22 tahun itu menyatakan bahwa fokusnya saat ini adalah memberikan yang terbaik untuk klub barunya Olympique Marseille dan menikmati kehidupan barunya di Prancis. Dengan masa depan yang cerah di depan mata, baik bagi Greenwood maupun Manchester United, langkah strategis yang diambil oleh INEOS dalam transfer ini tampaknya telah menjadi keputusan yang sangat tepat. Superstar Liverpool Mohamed Salah berhasil mengikuti jejak legenda sepak bola Inggris yakni Alan Shearer usai berhasil menjebol gawang Manchester United lagi. Mohamed Salah memang cuma mencetak 1 gol di laga Manchester United versus Liverpool ini. Namun gol tersebut terasa spesial bagi pemain Mesir tersebut. Salah meneruskan tradisinya menjebol gawang Man United, khususnya ketika bermain di Old Trafford. Kini ia telah mengemas 10 gol dari 9 laga saja ketika bermain di Theatre of Dreams di semua ajang kompetisi. Catatan ini membuat Salah mengikuti jejak kesuksesan Alan Shearer. Legenda timnas Inggris dan Newcastle ini sebelumnya pernah menjadi momok tersendiri bagi Leeds United di kandangnya sendiri di Elland Road. Mohamed Salah tak cuma aktif dalam mencetak gol bagi Liverpool ke pertahanan Manchester United di pentas Liga Inggris. Ia juga cukup rajin menyumbangkan assist. Sejauh ini, Salah telah mencetak 10 gol dari 22 gol terakhir Liverpool ke gawang United. Selain itu ia juga mengemas 6 assist.
Manajer Liverpool Arne Slot berhasil menyamai pencapaian Sven-Goran Eriksson plus rekor berusia 88 tahun usai laga lawan Manchester United, Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Kemenangan Liverpool atas Manchester United itu membuat Arne Slot mencatatkan start apik di Premier League 2024/2025 ini. Dari 3 laga yang sudah dijalaninya, The Reds selalu menang. Selain itu, Liverpool juga belum pernah kebobolan sama sekali. Hal tersebut membuatnya menyamai rekor berusia 17 tahun yang dipegang oleh almarhum Sven-Goran Eriksson. Eriksson dulu pernah melatih Manchester City pada tahun 2007. Saat itu dalam 3 laga pertamanya, City melaju tanpa pernah kebobolan sekalipun dan selalu menang. Arne Slot baru menukangi Liverpool pada Liga Inggris musim 2024/2025 ini. Jadi ini adalah laga perdananya lawan Manchester United. Laga itu juga sekaligus laga tandang pertamanya bersama Liverpool ke markas United di Old Trafford. Hebatnya ia bisa langsung menang. Dari laporan Goal, Slot jadi manajer Liverpool kedua yang bisa langsung menang di laga tandang pertamanya di markas Manchester United. Orang pertama yang bisa melakukannya adalah George Kay pada tahun 1936 alias 88 tahun silam. Manchester United menyebut Erik ten Hag memalukan karena memainkan Marcus Rashford alih-alih Amad Diallo di laga penting versus Liverpool. Menyumbang gol ketika Manchester United dipecundangi Brighton 2-1 pekan lalu, Amad Diallo justru digusur Erik ten Hag ke bangku cadangan dan digantikan Alejandro Garnacho di sayap kanan untuk laga penting melawan Liverpool, Minggu, 1/9. Amad dan Garnacho sama-sama memiliki kontribusi gol yang lebih banyak dari Marcus Rashford musim ini, tetapi winger Inggris itu bergeming di starting 11 ten Hag. Para penggemar setan merah pun mencak-mencak mengutuk pelatih asal Belanda itu, menuduhnya tak punya cukup nyali untuk mencoret Rashford. Sebelum Liverpool berkunjung ke Old Trafford, Garnacho telah mencetak 1 gol di Community Shield dan 1 assist di Liga Premier Inggris, sementara Amad juga sudah mencetak gol. Rashford belum membuka rekening golnya dan performanya jauh berada di bawah level keduanya. Setelah mengecewakan musim lalu, di mana ia hanya mencetak 8 gol dan 6 assist, Rashford semakin ditekan untuk bisa menunjukkan ketajaman seperti yang ia perlihatkan pada musim 2022/23. Manchester United berhasil menyegel pemain idamannya, Manuel Ugarte, jelang penutupan bursa transfer musim panas 2024 yang jatuh pada tanggal 30 Agustus lalu. Pemuda asal Uruguay itu menjadi rekrutan kelima setan merah, setelah klub besutan Erik ten Hag lebih dulu mendatangkan 4 amunisi baru dalam diri Joshua Zirkzee, Leny Yoro, Matthijs de Ligt, dan Noussair Mazraoui. Dengan datangnya Ugarte secara resmi di Manchester United, ada sejumlah pihak yang ikut diuntungkan. Siapa saja mereka? 1. Luis Enrique. Pelatih Paris Saint-Germain Luis Enrique jadi pihak pertama yang lega berkat kepindahan Manuel Ugarte dari timnya. Juru taktik asal Spanyol itu tak perlu pusing-pusing lagi memikirkan nasib sang pemain di klub, sebab dia memang dianggap tak sesuai dengan gaya permainan Enrique. Alhasil, bos PSG kini bisa lebih leluasa mengatur lini tengahnya di Parc des Princes. Kebetulan pihak klub juga sudah mengangkut pengganti ideal dalam diri Joao Neves yang didatangkan dari Benfica musim panas ini. 2. Kobbie Mainoo. Pemain Manchester United Kobbie Mainoo ikut kecipratan berkah dari penandatanganan Manuel Ugarte oleh timnya. Pemain muda asal Inggris itu sejatinya sudah cukup bersinar saat menjalani musim pertamanya di skuad senior MU, hingga mendapat panggilan ke tim nasional untuk Euro 2024. Namun, tak dapat dimungkiri, dia sempat sedikit kesulitan ketika beroperasi dengan Casemiro musim lalu. Football Transfers menyebut kurangnya kecepatan pemain senior Brasil membuat Mainoo kadang jadi terlalu terbuka di bagian tengah lapangan. Sebaliknya, Ugarte dengan gaya permainan bertahannya yang agresif, diyakini dapat menghadirkan bantuan bagi pemuda Inggris. Kobbie Mainoo berpeluang lebih bisa menunjukkan kemampuannya di sepertiga akhir lapangan. 3. Joao Neves. Rekrutan baru Paris Saint-Germain Joao Neves tak ayal jadi pihak yang ikut diuntungkan dari penandatanganan Manuel Ugarte oleh Manchester United. Pemuda asal Portugal itu sejak awal memang sudah mendapat jaminan bakal diberi peran utama di Parc des Princes sebab pelatih Luis Enrique lebih menyukai dia dibanding Ugarte. Kendati begitu, Neves bisa saja dipaksa untuk menekan gelandang asal Uruguay demi menjaga market value-nya, apabila Manuel Ugarte tetap bertahan dengan Les Parisiens. Beruntung hal itu tak perlu terjadi sebab ex-penggawa Sporting CP kini sudah resmi jadi milik MU. Erik ten Hag yakin Manchester United bakal segera bangkit usai kalah 0-3 dari Liverpool. Ia merasa tak tertinggal jauh secara permainan dari si merah. Manajer MU, Erik ten Hag, menilai Liverpool langsung mampu menghukum kesalahan MU dengan gol karena punya lini serang dengan efektivitas yang sangat tinggi. Padahal menurut ten Hag, MU tak tertinggal jauh dari si merah secara kualitas permainan. MU unggul tipis dalam penguasaan bola dengan 53% dibanding Liverpool yang hanya 47%. Jumlah tembakan kedua tim juga tak berbeda jauh dengan Liverpool melepas 11 tembakan sedangkan MU melakukan 8 percobaan.
Berkaca dari hal ini, Ten Hag yakin tim asuhannya bakal segera bangkit. Meski, Setan Merah kini terpuruk di peringkat ke-14 dengan baru meraih 3 angka dari 3 laga. Mohamed Salah mengisyaratkan bahwa ini akan menjadi musim terakhirnya sebagai pemain Liverpool, setelah penampilan gemilangnya melawan Manchester United di Premier League. Pemain asal Mesir ini menjadi pemain pertama yang mencetak gol dalam 5 penampilan tandang beruntun melawan Man United di Premier League, meskipun masa depannya di Anfield masih belum pasti. Kini memasuki tahun terakhir dari kontraknya, Salah ingin menikmati setiap momen di musim ke-8-nya bersama Liverpool. Hasil yang luar biasa, semua orang tahu derby itu penting bagi para penggemar dan kota, kata Salah. Kami harus terus maju dan, jika Anda ingin bertarung untuk liga, Anda harus memenangkan setiap pertandingan. Saya menjalani musim panas yang baik, waktu yang cukup lama untuk menikmati diri saya sendiri dan berpikir positif. Ini adalah tahun terakhir saya bersama klub dan saya ingin menikmatinya. Tak dipungkiri, laga melawan Man United semalam menjadi panggung untuk Salah. Ex-Chelsea tersebut membuat publik Old Trafford meringis dengan catatan 1 gol serta 2 assist. Sejujurnya, saya datang ke pertandingan itu dan mengatakan bahwa ini bisa jadi yang terakhir kalinya, ujar Salah. Saya tidak tahu dengan klub mana, tetapi sejauh ini pertandingan saya yang terakhir dengan Liverpool. Saya merasa bebas untuk bermain sepak bola. Kita lihat saja apa yang akan terjadi tahun depan. Tidak ada seorang pun di klub yang berbicara kepada saya tentang kontrak. Itu bukan tergantung pada saya, itu tergantung pada klub. Erik ten Hag menegaskan bahwa Manchester United akan berusaha untuk tetap meraih trofi musim ini meskipun mengalami kekalahan memalukan dari sang rival, Liverpool di Premier League. Namun, terlepas dari penampilan yang mengecewakan menjelang jeda internasional, Ten Hag yakin ia dapat memberikan lebih banyak trofi ke dalam lemari trofi Man United musim ini. Ada banyak pertandingan yang harus dimainkan dan saya tahu di mana kami akan berada di akhir musim. Kami akan meraih trofi, itu akan tetap terjaga, kata Ten Hag. Lawan mungkin sedikit lebih jauh di area tertentu, tetapi kami akan mengejar ketertinggalan dan kami akan kembali. Sementara itu, dari 8 tembakan Setan Merah, hanya 3 yang mengancam gawang Alisson, saat mereka mengakhiri pertandingan dengan total gol yang diharapkan expected goal 1,36 berbanding 1,73 milik Liverpool. Ini merupakan pertandingan yang sulit bagi Casemiro, yang memberi Liverpool gol pembuka dengan sebuah umpan yang buruk dari belakang sebelum ia kehilangan bola dalam proses gol kedua. Pemain asal Brasil itu menyelesaikan 27 dari 37 percobaan operan, kehilangan penguasaan bola sebanyak 13 kali, dengan hanya Nusair Mazraoui dan Diogo Dalot yang melakukan hal yang sama. Casemiro digantikan pada babak pertama oleh Toby Collier yang masih berusia 20 tahun, dan Ten Hag mengatakan bahwa keputusan itu diambil demi kebaikan tim.